Hai Sobat Gabut, kembali lagi di channel Gabut Santuy, channel yang merangkum film-film seru yang direkomendasikan untuk ditonton. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini kita akan merangkum film dari Jepang yang berjudul Signal 100. Film ini dirilis pada bulan Januari tahun 2020 dengan genre drama, horor, dan thriller. Seperti biasa, sebelum lanjut kita intro dulu ya. Check this out. Skin awal diperlihatkan suasana belajar mengajar di suatu kelas. Seperti kelas pada umumnya, terdapat berbagai tipe siswa di sini. Ada yang suka ngelirik teman sekelas, pacaran di kelas, sampai main HP di kelas. Di tengah proses belajar mengajar, tiba-tiba guru mereka menegur sepasang murid yang lagi ngebucin di bangku belakang. Guru itu berkata, "Jangan saling bertatapan lebih dari 10 detik." Entah apa maksudnya. Guru itu juga menegur seorang siswi yang memakai pakaian olahraga pada saat jam pelajaran. Keesokan harinya, diperlihatkan kelas yang kosong dan papan yang bertuliskan 36 peraturan kelas. Terlihat seorang siswi yang terlambat datang ke sekolah. Ternyata teman-temannya sudah lebih dulu ke ruangan praktek. Yang ada hanya gurunya di kelas itu. Kemudian siswi yang bernama Yoshikawa itu minta maaf. Guru itu memberi Yoshikawa sebuah CD video dan menyuruhnya untuk memutarnya di ruangan praktek. Di sini terlihat Yoshikawa seperti dihipnotis ketika disentuh oleh gurunya. Yoshikawa tiba di ruangan praktek dan langsung memutar CD itu. Dalam CD itu menampilkan sebuah video aneh. Seluruh murid heran dan bingung. Setelah video selesai, Yoshikawa terlepas dari hipnotisnya. Dia bertanya kepada temannya mengenai absennya di kelas. Ketika temannya menyebut kata terlambat, Yoshikawa tiba-tiba bertingkah aneh dan menjatuhkan dirinya dari balkoni ruangan itu dan mati. Suasana kelas menjadi panik. Kemudian seorang siswa menelpon ambulan. Hal aneh terjadi. Dia bunuh diri dengan menggigit pergelangan tangannya. Dan tampak pula beberapa siswa yang memegang handphone menjatuhkan diri dari balkoni ruangan itu. Kemudian guru mereka datang dengan tampang biasa-biasa aja setelah melihat mayat-mayat muridnya di sana. Dah biasa kali ya, dan karena dia juga sih penyebabnya. Guru itu memberitahu murid-muridnya bahwa mereka sudah terhipnotis setelah melihat video tadi. Guru itu juga menjelaskan tentang hal-hal yang bisa memicu mereka untuk bunuh diri jika dilakukan. Hal-hal itu dia sebut sebagai signal. Bahasa gampangnya, jika murid-murid melakukan hal yang dilarang, maka mereka akan terkena hipnotis untuk bunuh diri. Setelah mendengar penjelasan guru, seorang siswi panik dan menelpon ibunya. Tiba-tiba hal aneh terjadi. Dia menggigit lidahnya hingga putus, dan dia pun mati. Guru itu menghampiri siswi tadi dan menjelaskan kalau dia mati karena salah satu signal, yaitu menggunakan handphone. Guru itu menjelaskan bahwa ada satu signal yang bisa memicu bunuh diri jika dilakukan. Kemudian seorang siswa marah dan mencoba memukul guru itu. Tapi tiba-tiba dia membenturkan kepalanya ke tembok hingga tewas. Guru berkata bahwa kekerasan kepada orang lain juga termasuk dalam 100 signal. Seorang siswi kemudian menangis sambil berteriak. Tiba-tiba dia mengambil vas bunga dan membenturkannya di kepala. Dia pun mati dengan pecahan menusuk matanya. Guru itu berkata, menangis juga merupakan signal. Dan guru itu pergi setelah menyelesaikan pidato signalnya. Seorang murid menyusulnya, tapi guru itu berhenti dan berkata, mungkin saja keluar kelas merupakan salah satu signal. Murid itu pun terhenti. Kemudian seorang murid yang bernama Wada keluar kelas, dan ternyata aman. Beberapa siswa kemudian keluar kelas untuk mencari guru itu. Salah seorang siswi berlari keluar sekolah untuk meminta tolong. Tapi, baru sampai gerbang sekolah hipnotisnya aktif. Siswi itu memelintir kepalanya dan mati. Kemudian Pak Guru itu datang dan mengatakan kalau keluar area sekolah juga termasuk sinyal. Lalu seorang siswi yang bernama Sonada bertanya kepada gurunya,
Bagaimana cara melepas hipnotis itu? Pak Guru kemudian mengajak semua murid ke kelas. Di kelas, Pak Guru memberitahu cara keluar dari hipnotis, yaitu dengan cara menjadi yang terakhir yang bertahan hidup. Setelah selesai dengan ceramahnya, guru itu kemudian melompat dari balkoni kelas dan mati. Seluruh murid menjadi kebingungan. Mereka semua tak ingin mati. Mereka hanya tahu beberapa sinyal yang bisa membuat mereka mati, yaitu dilarang menangis, dilarang menggunakan HP, keluar dari sekolah, dan kekerasan kepada orang lain. Kemudian, mereka mulai berdiskusi untuk mencari tahu sinyal-sinyal yang lain dan cara untuk terbebas dari hipnotis itu. Kemudian, semua siswa berpencar untuk mencari petunjuk. Di perpustakaan, Wada dan temannya menemukan sebuah buku tentang hipnotis itu. Kemudian, dia kembali ke kelas dan memberitahu teman-temannya. Wada menjelaskan, hipnotis itu bersumber dari video yang mengontrol pikiran yang digunakan oleh sekelompok sekte pada tahun 1980. Hanya dengan menjadi yang terakhir yang bertahan hiduplah satu-satunya cara agar bisa keluar dari hipnotis itu. Di buku itu juga tertulis 50 sinyal yang dapat memicu aktifnya hipnotis. Kemudian, seorang murid menuliskan 50 sinyal itu di papan tulis. Siswa lain menambahkan 2 sinyal yang sudah dialami dan diketahui sebelumnya, sehingga 52 sinyal sudah diketahui. Kemudian, Wada berinisiatif untuk mencari sinyal yang lain di perpustakaan. Beberapa siswa membantunya, sementara siswa yang lain mencari makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Skin berpindah ke regu pencari makanan. Di ruangan klub terlihat beberapa siswa yang gantung diri. Di lantai ditemukan beberapa botol plastik air yang sudah diminum. Anggota klub sepak bola yang menemukan mayat itu mulai berpikir, apakah meminum air dari botol plastik merupakan sebuah sinyal? Skin berpindah ke perpustakaan. Terlihat cewek cantik yang bernama Sanae sedang mencari sebuah petunjuk. Tiba-tiba Wada mendatanginya. Wada memegangi tangan Sanae sambil melancarkan rayuan gombal, sampai akhirnya mereka cipukan di ruang UKS dan hampir mantap-mantap. Akan tetapi, sebelum mantap-mantap, Wada memberitahu Sanae kalau sinyal yang dia temukan bukan 50, tetapi 64. Dan salah satu sinyal itu adalah memegang otong yang lagi tegang. Sanae yang saat itu memegang otong Wada terkena hipnotis. Dia menggorok lehernya dan mati. Seorang siswa yang mengintip kejadian itu juga mati dengan tangan memegang otongnya sendiri. Di sini kita tahu niat licik Wada yang sudah tahu sebagian besar dari sinyal itu dan memanfaatkannya untuk menjadi yang terakhir yang bertahan. Kemudian, seorang siswi yang bernama Sonoda datang sambil membawa buku hipnotis itu. Bedanya, buku ini versi bahasa Jepangnya, dan buku yang dibawa Wada versi bahasa Inggris. Siswi itu berkata kepada Wada bahwa dia tahu niat Wada yang sebenarnya. Sama seperti Wada, kemungkinan Sonoda tahu beberapa sinyal yang murid lain tidak ketahui, dan menyimpannya untuk kepentingan sendiri. Skin berpindah ke kelas. Terlihat 4 anggota klub sepak bola berdiskusi. Salah seorang dari mereka yang bernama Kirino berkata kalau dia curiga terhadap Wada. Dia juga berkata mungkin saja Wada tahu semua sinyal dan hanya memberitahu setengahnya demi keuntungannya sendiri. Tapi teman-temannya meragukannya, termasuk seorang siswi yang bernama Kashimura yang kebetulan nguping pembicaraan mereka. Kirino kemudian pergi mencari Wada setelah mereka melihat mayat Sanae di ruang UKS. Singkat cerita, Kirino berhasil menemukan Wada yang kelelahan setelah aksi kejar-kejaran yang mereka lakukan. Tiba-tiba, Wada minta air yang dibawa Kirino. Kashimura datang dan berkata dia ingin mempercayai Wada. Wada lalu meminum air dari botol plastik itu. Kemudian memberinya ke Kashimura untuk diminum. Tetapi ketika Kashimura akan minum, Kirino mengambil air itu dan meminumnya terlebih dahulu. Kirino bertingkah aneh dan sinyal pun aktif. Terlihat pula Wada yang memuntahkan air itu dan berkata, hampir saja. Ketika minum air dari botol plastik, kau akan bunuh diri. Kirino kemudian bunuh diri dengan menusukkan botol kaca ke perutnya.
Skin kembali ke kelas. Di sana Sonoda memberitahu teman-temannya bahwa sebenarnya ada 64 sinyal tertulis di buku, dan Wada sudah membohongi mereka. Kemudian seorang siswa merebut buku itu karena ingin tahu. Setelah dilihat, ternyata itu bukan buku tentang hipnotis, melainkan sebuah buku komik. Sonoda sengaja menukarnya. Siswa yang mengambil buku itu pun bunuh diri. Sonoda kemudian berkata kalau melihat komik itu termasuk sinyal. Dia pun mengajak teman-temannya di sana untuk bekerja sama menyingkirkan siswa lain. Karena takut, teman-temannya pun terpaksa menurut. Skin kembali ke Kashimura. Terlihat dia dan anggota sepak bola yang tersisa membawa mayat Kirino ke kelas. Salah seorang anggota sepak bola yang bernama Seiya marah dan pergi mencari Wada. Sota yang juga merupakan anggota klub menyusulnya. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan Wada. Di tengah perbincangan, murid lain yang bersekongkol dengan Sonoda datang. Wada kemudian memberitahu salah satu sinyal yang dimana jika 7 orang menunjuk satu orang secara bersamaan, maka orang yang ditunjuk itu akan bunuh diri. 7 murid di sana menunjuk Seiya. Seiya pun bunuh diri dengan mencekik lehernya sendiri. Kashimura yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Dia mulai mencari lagi sisa-sisa sinyal yang belum mereka ketahui untuk melawan komplotan Wada. Sota kemudian mengikutinya. Di perjalanan, Kashimura melihat pasangan bucin di kelas mereka sudah mati dengan saling bertatapan. Sungguh romantis. Di sini Kashimura mulai menyadari sesuatu. Dia bersama Sota kemudian pergi ke kelas. Di kelas, dia menemukan papan yang berisi 36 peraturan kelas sudah kosong. Mungkin saja 36 peraturan itu juga termasuk dalam 100 sinyal. Mengingat hal-hal yang terjadi sebelumnya sama persis dengan apa yang tertulis di 36 peraturan itu. Contohnya, tidak boleh main HP di kelas dan tidak boleh saling pandang. Pantesan pasangan bucin tadi bunuh diri. Kashimura pun mulai mengingat peraturan itu sambil menulisnya. Kashimura kemudian menemui Wada dan komplotannya. Sialnya, mereka menjebak Kashimura di sana. Komplotan itu sudah menunggu Kashimura dan bersiap-siap untuk membunuh Kashimura dengan cara menunjukkan jari. Tetapi teman-teman yang berpihak pada Kashimura datang. Dan sekarang mereka mempunyai jumlah yang sama, yakni 7 lawan 7. Kashimura meminta mereka untuk tidak saling bunuh dan bekerja sama mencari cara untuk terbebas dari hipnotis. Dia juga memberitahu kalau dia sudah mengetahui 36 sinyal yang tersisa. Tetapi ada satu sinyal yang tidak bisa mereka hindari, yakni tidak boleh bermalam di sekolah. Semua siswa di sana panik dan saling berdebat karena satu sinyal itu. Tiba-tiba Wada berdiri di atas panggung sambil memakai jas hujan dan menyiramkan bir ke teman-temannya. Menyiramkan bir atau wine atau minuman alkohol juga termasuk dalam sinyal. Murid-murid yang terkena bir kemudian bunuh diri dengan caranya masing-masing. Kini murid yang tersisa di kelas itu hanya Wada yang kabur, Kashimura, dan 2 anggota klub sepak bola yakni Sota dan Haru, yang kebetulan tidak kena cipratan bir tadi. Sota kemudian mengejar Wada dan menemukannya di sebuah ruangan. Dari percakapan mereka, terungkap bahwa Sota dan Wada sudah berteman sejak kecil. Wada sebenarnya ingin mendiskusikan tentang cara keluar dari hipnotis ini ke Sota. Tetapi Sota malah memilih bergaul dengan anggota klubnya dan mengabaikan Wada. Maka dari itu, Wada ingin menjadi yang terakhir yang bertahan hidup. Sota yang mendengar hal itu merasa bersalah. Wada kemudian mengeluarkan darah yang sudah disimpannya di botol kaca kecil dan mengajak Sota untuk bunuh diri bersama. Wada yang merasa bersalah mengambil darah itu. Ketika akan meminumnya, Kashimura dan Haru datang. Haru kemudian mengambil sebuah besi dan memukul kepala Wada dari belakang. Karena kekerasan dilarang, hipnotisnya pun aktif. Haru mengambil sebuah pisau dan bunuh diri. Wada yang terluka bergegas pergi dari sana. Kashimura dan Sota lalu membawa mayat Haru ke kelas dan membaringkannya di samping mayat anggota klub lainnya. Sota kemudian menyuruh Kashimura mengambil selimut di ruang UKS untuk menutupi mayat teman-temannya.
Kembalinya Kashimura dari ruang UKS, dia tidak melihat Sota di kelas. Yang ada hanya 3 mayat temannya dan sebuah HP yang sengaja ditinggalkan Sota di sana dan berisi surat di atasnya. Di surat itu tertulis, "Bukalah saat pagi." Ternyata Sota ingin menyelesaikan masalahnya sendiri dan membuat Kashimura menjadi yang terakhir bertahan hidup. Sota menemukan Wada di atap sekolah. Sota kemudian mencekik Wada dan berusaha mendorong Wada dari atap sekolah. Sialnya, Wada saat itu melawan dan memukul Sota ketika dia hampir jatuh. Otomatis hipnotis aktif ke kedua orang tersebut. Wada bunuh diri dengan cara melompat dari atap, dan Sota bunuh diri dengan menusukkan gunting yang dibawanya. Kashimura yang saat itu ada di sana merasa sedih. Dia lalu membawa mayat Sota ke kelas dan membaringkannya di samping teman-temannya. Karena menjadi yang terakhir bertahan, Kashimura pun terbebas dari hipnotis. Dia kemudian membuka HP yang ditinggalkan Sota tadi. Di dalamnya berisi video tentang siapa orang yang disukai klub itu di sekolah. Dan ternyata keempat anggota klub itu menyebut nama yang sama, yakni Kashimura. Sontak Kashimura menangis melihatnya. Keempat orang itu mencintai Kashimura. Ini menjelaskan kenapa selama ini anggota klub itu selalu melindungi Kashimura. Dari mulai Kirino yang meminum air, Haru yang menggantikan Kashimura ketika ingin menyerang Wada, hingga pengorbanan Sota di atap tadi. Singkat cerita, polisi datang dan menginterogasi Kashimura. Kashimura pun menceritakan semua hal yang terjadi apa adanya. Namun hal yang aneh terjadi. Mayat Pak Guru hilang dari TKP. Apakah Pak Guru hidup kembali? Mungkinkah Pak Guru menghipnotis dirinya sendiri sehingga kebal saat terjatuh? Ini masih menjadi misteri. 5 tahun berlalu. Kini Kashimura sudah mempelajari kriminologi dan bergabung di kesatuan polisi. Dia berhasil menemukan Pak Guru yang bertanggung jawab atas masa lalu kelam yang dia alami bersama teman-temannya. Wah, benar, ternyata Pak Guru masih hidup. Tapi di sini terlihat Pak Guru sudah terikat dengan rantai. Kashimura lalu bertanya kepada guru itu, kenapa dia melakukan hal tersebut. Dengan santainya, guru itu menjawab, "Aku senang aja melihat murid-murid kesayanganku bunuh diri di depan mataku." Wah, psikopat nih guru. Kemudian, Kashimura memutar video yang sama yang dilihatnya dulu bersama teman-temannya di kelas. Pak Guru pun terhipnotis dan mungkin saja akan bunuh diri jika dia melanggar 100 sinyal yang ada. Kashimura kemudian pergi dan film pun berakhir. Oke, itulah tadi rangkuman dari film Sinyal 100. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga video ini bisa mengisi kegabutan kalian. Jika kalian suka, bebas untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton. Sehat selalu ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.